Bab ke-18. Hari akad. Hari pernikahan pun datang. Mulan bangun sangat pagi, karena Emua yang mau mendadaninya sudah datang pagi-pagi buta. Mulan dandan hampir 3 jam lamanya. Sebenarnya dia sangat ngantuk tapi karena rasa cemas dan khawatir, karena dia akan menikah, dan bukan karena saling mencintai tapi melainkan menikah karena saling membutuhkan satu sama lain. Rasa kantuk pun sirna seketika, dan dia menahan air matanya agar tidak menetes. Sudah selesai mbak, Mbak Mulan cantik sekali, mangklingi kalau bahasa Jawanya. Ucap Emua tersebut sambil menata alat makeupnya. Terima kasih. Ucap Mulan sambil tersenyum. Pagi itu entah kenapa perasaan Ibas sangat cemas. Dia jalan bolak-balik kayak setrikaan di kamarnya, sambil menatap jam dinding yang ada di kamar hotel. Ibunya sampai pusing lihat dia dari tadi jalan mondar-mandir dengan pakaian adat yang sudah dipakainya. Sayang duduk sini, ibu pusing lihat kamu mondar-mandir dari tadi. Pinta ibunya. Ibumu gak tahu rasanya seorang pria yang mau akad bas. Hanya kita para pria yang tahu rasanya haha. Ucap Hadi sentosa menggoda Ibas. Gak apa-apa Bu, Ibas cuma jenuh kalau cuma duduk saja, ucap Ibas masih berjalan ke sana dan kemari. Ibu tahu kamu cemas dan grogi sayang, karena mau menuju akad, tapi memang seperti itu rasanya. Jadi tenanglah sayang, semuanya pasti akan berjalan lancar. Kata ibunya sambil menepuk-nepuk punggung Ibas dan menenangkannya. Ibas tampan gak hari ini Bu? Anak ibu dan ayah selalu yang paling tampan. Kamu nih ya, sudah mau jadi suami orang masih saja manja sama ibu? Ucap ibu Ibas sambil memeluknya. Kemudian seorang ajudan masuk ke dalam kamar, memberitahu bahwa acara akan segera dimulai, dan bapak penghulu pun sudah datang. Mereka pun bersama-sama memasuki aula pernikahan. Di sana sudah banyak sekali para tamu yang hadir, keluarga serta kolega dan karyawan perusahaan. Ibas berjalan menuju tempat akad dengan perasaan hati yang berdesir dan jantung yang berdegup. Kenapa aku senang dan bahagia ya dengan pernikahanku? Maafkan aku Mulan telah memaksamu untuk menikah denganku. Ucap Ibas dalam hati. Ibas pun menunggu kedatangan Mulan dengan gelisah di tempat akadnya. Mata dia terus menatap ke arah kedatangan mempelai perempuan. Tapi Mulan tak kunjung terlihat. Setelah menunggu beberapa saat mempelai wanita pun datang. Ibas tak percaya yang ada di depan matanya. Gadis yang sangat cantik nan anggun berjalan menuju aula akad nikah. Dia pun mengerjapkan matanya berulang kali karena terpesona dengan keindahan yang sedang menghampirinya itu. Dan gadis itu tersenyum mempesona kepadanya. Dia pun belum bisa memalingkan pandangannya, sampai saat Mulan duduk di sampingnya dan tercium semerbak wangi bunga melati dari Mulan. Assalamualaikum Mas Ibas. Sapa Mulan. Ibas pun tersadar ketika Mulan menyapanya. Waalaikumsalam, jawab Ibas terbata-bata grogi. Dan langsung mengalihkan pandangannya ke depan menuju Pak Penghulu. Dadanya pun terasa penuh dan sesak, sehingga dia mulai menenangkan hatinya sendiri. Jangan grogi Mas, tenang. Bisik Mulan. Karena kedua mempelai sudah hadir, akad pun dimulai. Seperti mimpi Ibas melafalkan kalimat akad dengan lancar dan sekali nafas. Saya terima nikah dan kawinnya Mulan Dewi Putri Bapak Jaya Sasmito dengan seperangkat alat salat dan emas 50 gram dibayar tunai. Ucapan akad yang diucapkan Ibas dengan lantang walau hati berdebar. Gimana saksi? Sah. Sah. Alhamdulillah sekarang kalian sudah sah jadi suami istri, semoga sakinah mawadah warahmah. Ucap Pak Penghulu. Mulan pun salim dan mencium tangan Ibas. Ibas juga mencium kening Mulan. Air mata Mulan pun menetes, entah rasa sesak apa yang ada di hatinya. Begitu berkecamuk seperti benang kusut yang sulit untuk diurai. Mulan sadar dia mempunyai rasa suka dengan Ibas, tapi bukan ini yang dia harapkan. Dia mengharapkan pernikahan normal yang bahagia seperti yang lain. Rio hanya bisa memandang Mulan dan Ibas di kursi tamunya, didampingi dengan Shakira. Rio merasakan begitu besar rasa kehilangan. Hatinya terasa sakit melihat gadis yang dicintainya yang begitu cantik menjadi istri orang. Di kursi tamu ada mata iri yang menatap Mulan dengan tajam. Dia adalah Intan. Dia sangat iri dengan kebahagiaan saudari tirinya tersebut. Lihat Ma, kapan Intan nikah dengan acara semewah ini? Mulan kelihatan cantik dan bahagia sekali. Lirik Intan. Pacar kamu kan kaya, nanti acaranya minta yang seperti Mulan dong, masa nggak bisa? Ucap Maire.
Ibas melihat ke arah Mulan. Hatinya merasa iba karena melihat Mulan meneteskan air mata. Kemudian Ibas mengambilkan tisu dan memberikannya kepada Mulan. Kenapa menangis? Jangan menangis, aku akan memperlakukanmu dengan baik saat kamu jadi istriku. Bukannya tangisnya berhenti, Mulan justru tambah berderai air mata mendengar perkataan Ibas. Dia berpikir kalau Ibas memperlakukannya dengan baik, dia takut rasa cintanya akan semakin dalam, dan ketika mereka berpisah Mulan pasti akan merasa sangat berat dan sulit untuk meninggalkannya. Jangan mas, perlakukan aku seperti biasa saja. Jangan terlalu baik padaku, nanti aku jadi berharap kepadamu. Jawab Mulan. Mereka pun kembali ke kamar hotel setelah sah menjadi suami istri didampingi ibu Ibas. Setelah sampai di pintu kamar Ibas, Ibas pun ngeloyor masuk ke kamarnya. Mau kemana? Tahan ibunya. Mau ke kamar bu? Ini kan kamarku. Kamar kamu sudah nggak di sini. Sudah ibu pindah ke double suite room. Lagian kamu kan sudah punya istri sudah nggak psycho lagi. Mana istrimu nggak digandeng lagi, malah disuruh jalan sendiri. Mulan hanya tersenyum mendengar percakapan ibu dan anak itu. Ayo ibu tunjukkan kamar kalian berdua sambil menggandeng tangan Mulan menyusuri lorong kamar hotel. Setelah melewati beberapa lorong sampailah mereka di kamar pengantin. Ini kamarnya, ayo masuk. Ajak ibu. Tapi Mulan hanya berdiri mematung, tidak masuk ke dalam kamar. Kenapa nak? Gak apa-apa ayo masuk, lagi pula kalian kan sudah menikah. Baik bu, Mulan akan masuk. Nanti sore ada MWA yang datang buat dandanin kalian untuk acara resepsi. Kalian istirahat dulu, ibu tinggal ke kamar dulu ya. Tunggu bu, teriak Ibas dan Mulan hampir bersamaan. Apa sih kalian ini? Ibu juga capek mau istirahat. Dah. Kemudian ibunya keluar dari kamar dan menutup pintu. Mereka berdua hanya diam mematung tak bergeming ketika ibunya pergi. Ibas yang duduk di sofa, dan Mulan yang masih berdiri di depan pintu. Kemudian Mulan berjalan kecil menuju kasur supaya tidak bersuara dan duduk. Ibas pura-pura tidak melihat ke arah Mulan dan mengambil minuman. Mau minum? Tawar Ibas kepada Mulan untuk mencairkan suasana. Tidak mas, terima kasih. Jawab Mulan. Entah suasana apa itu, mereka berdua sangat canggung satu dengan lainnya. Aku mandi dulu ya. Kata Ibas memulai pembicaraan. Apa mandi? Jawab Mulan grogi. Iya, kenapa? Gak apa-apa, silahkan kalau mas mau mandi terlebih dahulu. Kemudian Ibas masuk ke dalam kamar mandi. Apa sih Mulan, apa yang kamu pikirkan? Jangan berpikir yang aneh-aneh. Bisik Mulan malu. Selama Ibas mandi Mulan mencari-cari baju ganti di kamarnya. Kenapa nggak ada baju ganti? Koperku belum bawa ke sini sama HP-ku. Aduh gimana nih? Mulan pun cemas. Hanya ada koper Ibas saja yang ada dalam kamarnya. Mulan pun melepaskan berbagai pernak-pernik yang ada di badannya sehingga dia bisa leluasa bergerak dan bisa merebahkan badannya yang terasa capek. Beberapa saat waktu Mulan rebahan, Ibas keluar dari kamar mandi hanya dengan menggunakan handuk saja. Mulan langsung bangun dan duduk membelakangi Ibas. Kenapa? Santai saja, aku cuma mau ambil baju kok. Ucap Ibas sambil membuka koper yang ada di samping ranjang. Kamu gak mandi? Nanti sore saja. Ucap Mulan tanpa menoleh ke belakang. Sudah belum ganti bajunya, tanya Mulan. Belum, kalau mau hadap sini juga gak apa-apa. Goda Ibas kepada Mulan. Mulan hanya bisa menggerutu dalam hati melihat tingkah Ibas. Apaan sih orang ini? Sengaja kayaknya deh bikin aku gak nyaman. Aduh mana aku belet pingin ke belakang lagi. Ucap Mulan dalam hati. Sudah belum mas? Belum. Masih lama nggak? Masih. Padahal Ibas sudah rebahan di sofa dan sudah berganti baju. Karena sudah nggak kuat Mulan menutup matanya sambil berjalan ke kamar mandi. Tapi di balik sela jarinya dia lihat Ibas sudah rebahan di sofa dengan memakai baju. Mas Ibas bohong ya? Katanya belum. Seru Mulan. Loh kok kamu tahu? Pasti kamu ngintip ya? Hayo ngaku. Sebenarnya kamu pingin lihat kan? Enggak ngintip beneran. Jawab Mulan malu sambil sedikit berlari ke kamar mandi.